Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi yang ucapkan kepada Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, dan selamat berolahraga. Semoga badan menjadi sehat, karena di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Dengan jiwa yang sehat kita dapat berpikir rasional, sehingga apapun yang kita akan kerjakan mudah-mudahan akan sesuai dengan petunjuk yang di atas, sehingga kita bisa menikmati apa yang kita kerjakan sesuai dengan kita harapkan. Terima kasih juga karena minggu lalu sebenarnya kita dapat bagian untuk mengisi acara ini karena disambut oleh hujan yang sangat meriah, sehingga kita tidak bisa melakukan hal tersebut, sehingga kita tunggang langgang yang minggu lalu karena hujannya deras sekali. Hari ini kita coba mengisi lagi sesuai dengan ada beberapa penanya dari masyarakat yang ingin tahu. Sebenarnya intinya sekali dari apa yang diinginkan oleh masyarakat pada 2 minggu yang lalu terkait dengan perencanaan, apakah kembali ke garis besar haluan negara. Nah, itu pertanyaannya. Itu ada juga setelah kami cek bahwa itu adalah hasil dari Munas salah satu partai politik yang menginginkan bahwa pembangunan yang kita laksanakan itu sesuai dengan garis besar haluan negara. Itu yang diharapkan oleh masyarakat. Itu ada beberapa pertanyaan. Nah, kami terus terang aja dari Badan Perencanaan Pembangunan, kami selalu mengikuti apa aturan dari pusat. Kita tidak boleh keluar dari jalur dari pusat. Nah, pada saat ini kita masih ada perkembangan seperti otonomi daerah, undang-undang otonomi daerah. Nah, dari undang-undang otonomi daerah itulah yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Itu yang paling dekat kena, yaitu ke masyarakat paling dekat. Nah, dengan demikian turunlah undang-undang tentang otonomi daerah sesuai dengan perkembangannya sampai terjadi perubahan-perubahan. Dengan demikian pembangunan itu kita sudah lihat memang mulai dari kabupaten kota. Nah, mulai dari kabupaten kota, bahkan sekarang sesuai dengan visi misi Bali Mandara, kita sudah membangun justru dari pinggiran. Seperti Gayung Tersambut, kita seperti Nawacita yang ketiga itu kan membangun dari pinggiran. Nah, sementara sesuai dengan visi misi Bapak Gubernur Bali, justru beliau sudah mengawali lebih awal membangun dari pinggiran. Bagaimana mengangkat masyarakat itu, kesejahteraan masyarakat dari pinggir, karena logikanya justru masyarakat yang di pinggiran itu namanya juga terpinggirkan, termarginalisasi, itu sudah tentu masyarakat miskinnya paling banyak. Walaupun di kota juga ada masyarakat miskin, tapi dilihat dari segi persentasenya masih kecil karena aktivitas ekonominya luar biasa di kota. Nah, sementara di daerah pinggiran, apalagi di perdesaan dan sebagainya, itu banyak masyarakat masih miskin. Nah, justru itulah Bapak Gubernur melalui program-program unggulannya itu sudah semua menyentuh. Kegiatannya sangat menyentuh seperti Gerbang Sadu, Simantri, JKBM dan sebagainya. Itu semua bagaimana bisa meringankan beban masyarakat miskin khususnya di daerah Bali dan terlebih lagi di daerah perdesaan. Nah, terkait dengan harapan dari masyarakat, begitu juga mungkin salah satu partai politik, apakah kita kembali ke garis besar haluan negara. Nah, seperti yang diketahui, garis besar haluan negara yang dulu itu sifatnya lebih banyak sentralistik, sehingga kegiatan pun itu lebih banyak, lebih dominan dari pusat. Nah, sementara kita menginginkan dalam era otonomi daerah, era sekarang adalah era transparansi, dan pembangunan itu diharapkan istilahnya seimbang, baik itu kegentingan yang memang sifatnya nasional, itu yang sentralistik, dan
ada juga yang justru dari daerah sekarang. Nah, istilahnya ada top down, ada yang bottom up. Nah, terkait dengan otonomi daerah, begitu juga adanya undang-undang pilkada yang baru, itu memberikan ruang yang sebesar-besarnya untuk apalagi pemilihan kepala daerah sekarang secara langsung. Nah, ini yang sedikit kendala dari pusat, sehingga seolah-olah ada raja-raja kecil di daerah. Nah, belakangan ini juga disikapi bagaimana caranya mengharmonisasi kegiatan itu, biar kegiatan nasional dengan provinsi, dengan daerah itu terjadi harmonisasi. Inilah ada pemikiran-pemikiran bagaimana kita kembali lagi ke garis besar haluan negara. Mungkin garis besar haluan negara itu kita sudah dibikinkan haluan-haluan negara dalam garis-garis besar. Sepertinya kita dibikinkan wadah. Hanya saja perlu menurut pemikiran kami kita harus mengharmonisasi semua baik. Nah, kalau era otonomi daerah, apalagi ada pilkada langsung, nanti yang akan muncul di dalam jelas kegiatan dan program-program yang akan dimunculkan itu sesuai dengan janji-janji daripada calon kepala daerah, baik gubernur maupun bupati wali kota. Nanti itu yang akan diikuti, sehingga bisa saja janji tersebut tidak sesuai dengan arahan nasional, arahan pusat. Nah, untuk itulah perlu harmonisasi, sehingga semua kegiatan baik yang ada di kabupaten, di provinsi maupun nasional itu harus diharmonisasi, sehingga walaupun undang-undang pilkada pemilihan kepala daerah langsung, tetapi tidak keluar dari koridor, tetap mengikuti harmonisasi, sehingga di dalam pembahasan baik itu yang sekarang namanya RPJN, sekarang menjadi RPJP, RPJMD dan sebagainya, begitu ada RKP, RKPD dan sebagainya. Kalau sudah dilaksanakan dengan terjadi sinkronisasi, ya ini tujuannya untuk mengharmonisasi kegiatan, supaya kegiatan pusat, program pusat memang nyantol ke daerah, bahkan sampai menyentuh ke daerah pinggiran. Nah, inilah sebenarnya yang diharapkan sesuai dengan nawacita nomor 3, yaitu kita mulai memberdayakan masyarakat dari pinggiran. Bagaimana mengangkat masyarakat yang di daerah pinggiran agar cepat terangkat, sehingga kemiskinan segera bisa teratasi, sehingga nanti untuk bagaimana mensejahterakan masyarakat Indonesia pada umumnya itu akan segera terrealisasi. Nah, mungkin itu sesuai dengan nawacita yang nomor 5 kalau tidak salah, itu bisa kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, itu yang istilahnya inti daripada yang kami bisa sampaikan hari ini, sehingga apapun kegiatannya itu tidak boleh keluar dari koridor, sehingga biar kalau seandainya tidak terjadi harmonisasi seperti yang pernah terdahulu, mohon maaf aja, kegiatan dari pusat di daerah tanpa diketahui oleh kepala daerah itu berjalannya begitu saja. Begitu ada masalah, begitu ada temuan baik itu oleh Irjen, nah mohon maaf, kasihan Bapak Gubernur, beliau tidak diberi informasi, tahu-tahu sudah ada masalah di daerah beliau baru diinformasikan, sehingga beliau jadi kaget. Nah, untuk itulah juga mungkin untuk daerah, seluruh daerah provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia itu diharapkan program-program, kegiatan-kegiatan yang diadakan atau dimunculkan agar sesuai dengan nawacita, sesuai dengan kebijakan-kebijakan, program-program unggulan daripada Bapak Presiden, sehingga di dalam pembahasan itu akan mempermudah, karena tidak terjadi istilahnya kayak istilah tidak ada rumahnya gitu loh Pak. Nah, kalau membuat kegiatan dan program ini sehingga ngecun, ini memudahkan segalanya, baik itu pelaksanaan, udah itu evaluasi maupun dalam rangka istilahnya audit, itu jauh lebih mudah. Sehingga harapan saya ya secara pribadi ini bagaimana teman-teman yang di SKPD baik itu di kabupaten kota
di dalam penyusunan baik itu Rensra dan sebagainya, kegiatan-kegiatan itu agar diharmonisasi sehingga itu akan memudahkan di dalam pelaksanaan kegiatan dan evaluasi, sehingga bisa dipakai sebagai bahan untuk pengambilan kebijakan untuk tahun-tahun berikutnya. Begitu juga untuk sebagai bahan evaluasi Bapak Pimpinan dalam rangka penentuan kebijakan berikutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan pertanyaan 2 minggu yang lalu. Mohon maaf kalau seandainya apa yang kami sampaikan kurang berkenan atau perlu ditambahkan, nanti bisa langsung ke Bapeda Provinsi Bali, bisa dengan tertulis, itu bisa. Nah, sehingga itulah yang bisa kami sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan Pramosanti. Om Santi 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 Om.